kamu bukan hanya melatih untuk masa kini, tapi kamu sebenarnya mencuri untuk generasi ke depan gitu. Seberapa menguntungkan sih kita dengan pertanian? Sama usually yaitu karena pada awalnya VOC sama AOC, AIC, dua-duanya perusahaan. Pertanyaannya apakah ada monopoli pengetahuan? Jelas. Oke, menarik diskusi. Saya ingin melepas ke audiens, teman-teman di sini ada yang mau minum bertanya. Terima kasih sebelumnya, nama saya Ajmal. Pertanyaannya saya nggak tahu ditujukan buat siapa karena nggak ikut forumnya dari awal, jadi nggak tahu pembagiannya gimana. Cuma pertanyaan saya tadi yang saya tangkap dari dua orang tadi, Mas Daya sama Mas Abi. Nah di situ kan ada beberapa problem yang menurut saya harus tanyakan. Itu pertama tentang definisi kedaulatan. Kedaulatan dalam arti kedaulatan versi zaman kolonial dan versi zaman daerahnya mulai masuk nation state atau negara bangsa. Nah, sehingga mulai dari sini ketika batasan definisi ini sudah tahu, mungkin kiranya bisa dibahas juga. Kalau tadi kan ada dua singgungan yang berbeda ya tentang sejauh mana migas atau yang dibahas di tema itu bisa dikatakan sudah dekolonialisasi. Nah, perbedaan ini mungkin bisa dijelaskan. Perbedaan definisi satu sumber daya sudah dekolonialisasi di zaman kolonial dan zaman era negara bangsa. Karena di sini kontrasnya kalau tadi kita dengar dari Mas Abi, Mas Abi, saya susah ingat nama. Kalau dengar dari Mas Abi, dekolonisasi negara dalam arti Indonesia setelah negara bangsa ya, setelah kemerdekaan, itu dikatakan berhasil ketika bisa mengelola sumber dayanya sendiri. Nah, sementara corak sosialnya sudah berubah gitu, maksudnya tidak lagi antara raja dan rakyat, jadi antara negara, pemerintah dalam kata lain, dan sivil. Nah, kalau kita lihat corak pengelolaan awal kemunculan Pertamina itu kan bagi saya itu sifat ambisinya Orde Baru waktu itu lewat Ibu Sutowo. Nah, mungkin saya menjelaskan dari pertanyaannya ada dari dua itu aja, definisi kedaulatan di zaman kolonial dan selanjutnya dekolonialisasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Saya ingin bertanya tentang Portugis ya. Saya tunjukkan pada Pak Daya itu. Pada saat itu kan Portugis sebelum ke Hindia Belanda itu kan transit dulu ke India. Nah, apakah kan kita tahu bahwa Portugis itu kan lebih dikenal dengan penyebaran agama Katoliknya yang lebih kental. Apakah di India tersebut itu Portugis menyebarkan agama tersebut seperti di India tersebut? Terus yang kedua itu dalam penyebaran agama Katolik di India, apakah Portugis itu pasti ada bentuk dalam budaya dari India tersebut? Bagaimana dari sikap Portugis tersebut untuk agar tidak konflik dalam budaya di India tersebut? Terima kasih. Kemarin saya itu pulang, kemudian saya melihat kampung saya, dan ternyata kolonialisme masih terjadi saat ini. Kasusnya di daerah saya adalah perusahaan itu memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk kerja di tempatnya, perkebunan, tapi dengan syarat tanahnya harus mau ditanami tanaman perkebunan itu. Jadi saya berpikir sebenarnya proses kolonialisme itu tidak melibatkan pemerintah, tapi melibatkan perusahaan. Walaupun itu juga ada pimpinan pemerintah, itu yang terjadi. Jadi saya membayangkan ketika kita membicarakan kolonialisme itu seakan-akan itu adalah pertarungan antara negara dengan rakyat, padahal pada kenyataannya kalau kita melihat pakai sudut pandang terminal rakyat, pertarungan itu masih ada antara pengusaha dengan rakyat. Kolonialisme itu masih ada.
bukti yang paling nyata yang ada di daerah saya itu. Jadi saya berpikir dan bertanya, apakah mungkin sebenarnya kolonialisme itu adalah bentuk dari ekspansi perusahaan, bukan dari seperti itu? Ya, makasih. Menarik itu lagi. Jadi kolonialisme itu bukan ingin menuduh negara, tapi juga ini sih. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam, nama saya Beberya. Tiga pembicara tadi, Mas Daya dan Mas Abi tadi sudah bicara soal monopoli ya, sumber daya laut. Nah, yang saya tanyakan lebih kepada apakah terutama di masa-masa awal, masa Portugis atau POC awalnya, dalam produksi pengetahuan itu juga mereka juga melakukan monopoli pengetahuan dalam artian pengetahuan itu diakumulasi untuk kelompok mereka sendiri, tapi tidak diberikan ke orang lain atau kelompok lain, atau seperti apa? Atau mungkin dalam kasus eksplorasi migas, karena saya juga begitu paham tentang itu kan tadi disebutkan itu orasi besar. Apakah dalam proses pembentukan pengetahuan tentang itu, kemudian para ilmuwan atau mereka itu kemudian atau perusahaan yang mendanai itu, kemudian mereka berusaha untuk menjaga pengetahuan itu supaya tidak keluar ke pihak lain atau seperti apa. Jadi persoalannya adalah apakah terjadi monopoli pengetahuan dalam eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam. Terima kasih. Jadi ini secara berbeda mau perlu masuk ke referensi. Nah, kalau referensi negara Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ya ini emang menarik sekali mengenai kedaulatan sumber daya alam gitu ya. Karena dan kalau tadi pagi di presentasi itu saya jelaskan sedikit bahwa sebenarnya itu evolving gitu ya. Apa sih definisi dari siapa yang memiliki harta, dan itu di negara-negara tertentu beda-beda gitu. Kalau yang paling gampang kayak di konteks Amerika Serikat, apa yang dimiliki di bawah tanah adalah apa yang pemilik dari yang atas tanahnya gitu. Oh, saya punya tanah ini 1000 meter di sini, bawahnya ada minyak, tentunya saya gitu. Dalam konteks Amerika seperti itu, tapi yang konteks Belanda dan banyak tempat lain yang beda gitu. Tapi untuk konteks siapa sih yang memiliki harta di bawah tanah itu, awalnya Belanda itu kan mengikuti kode sipil Napoleonic ya. Dan kode sipil Napoleonic itu emang mengarah sedikit ke arah yang mirip dengan Amerika gitu, bahwa kamu bisa kalau ada air di bawah tanah, kamu gali lubang untuk menarik air, airnya ada milik kamu bisa pakai ya kan. Itu airmu gitu, bahkan kamu itu bisa ngejual airnya kalau tetapi ini ada beberapa hal yang diakibatkan oleh karena industri tambang. Pertama, industri tambang itu kan tadi seperti mahal banget kan. Oh, saya menemukan minyak, nggak bisa saya jadi petani kan sulit ya. Dan gua butuh modal banyak gitu. Jadi waktu itu mengistikulasikan di 1870 berapa 73 itu seorang yang memiliki tanah itu bisa mengklaim bawah tanahnya itu hartanya, tapi dia bisa dengan abrogate claim tersebut kalau negara bisa menolak hak milik tanahmu itu kalau mereka nggak punya melakukan apa-apa ya kan. Oh, saya menemukan minyak tapi saya nggak tahu cara mengolahnya gimana, jadi ya udah negara bisa mengambil hal itu. Tapi akhirnya di akhir abad 19 maka negara mengklaim ini di konteksnya Rex Nullius itu, yaitu bahwa tidak dimiliki oleh siapa-siapa, tetapi negara mengklaim itu sebagai steward, bukan sebagai pemilik ya. Steward itu apa sih bahasa Indonesia? Yang mendapatkan pelayan di depannya yang mengelola. Tapi ide steward adalah bahwa dia berkaitan dengan kemaslahatan umum ya, bahwa harta ini. Nah, kenapa itu bentuknya stewardship? Karena berbeda dengan kayak kopi atau apa, dan jumlahnya terbatas ya. Kalau minyak ini sudah ya udah selesai gitu. Jadi kalau kamu narik minyak saat ini atau emas atau timah atau apa, kamu bukan hanya menarik untuk masa ini, tapi kamu sebenarnya mencuri untuk generasi ke depan gitu. Jadi stewardship-nya adalah pengakuan bahwa ketika kamu mengambil ini, kamu sebenarnya mencuri dari masa depan. Nah, di awal abad ke-20 banyak diskusi mengenai siapa sih yang menjadi hak milik minyak itu buat siapa, atau semua yang di bawah tanah gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks diskusi di parlemen Belanda dan lain, itu tergantung posisimu. Kalau kamu orang kiri, orang komunis, atau orang
sosialis, mereka sudah spesifik mengatakan sebenarnya pemilik sah dari kekayaan bawah tanah di Hindia Belanda itu orang pribumi gitu, karena pribumi kan adalah yang pemilik tanah sebenarnya gitu kan. Jadi stewardship negara itu seharusnya mengarah untuk kesejahteraan pribumi gitu. Jadi ini jauh sebelum kita merdeka, diskusi mengenai itu udah ini. Maksudnya yang saya katakan yang dari pagi bahwa posisi komunis, partai komunis itu adalah bahwa sebaiknya semua harta bawah tanah atau mineral Indonesia itu nggak boleh dieksploitasi sebelum Indonesia merdeka gitu. Karena teruslah tapi kan yang milik kan pribumi, ketika pribumi merdeka maka dia teruslah melakukan apa gitu ya. Tapi tentu itu nggak boleh ya. Yang berkuasa kan adalah yang partai konservatif dan yang pro kapitalis gitu. Tetapi suara-suara mengenai definisi kedaulatan apa namanya itu sumber daya ini sudah mengarah ke beragam ini gitu ya. Jadi jelas dari awal Hindia Belanda nggak mengambil posisi kapitalis kayak Amerika gitu, di mana yang memiliki punya dia gitu. Jadi dari awal memang ide Belanda tetap ada ide stewardship itu, dan jadi ide itu akan diambil alih di dalam undang-undang minyak migas tahun 60 dan banyak hal. Sebenarnya ada kontinuitas antara diskusi mengenai kedaulatan kolonial dan kedaulatan pasca kolonial. Cuman emang secara efektif permasalahannya pada periode kolonial yang berkuasa itu adalah perusahaan-perusahaan minyak misalnya tuh. Jadi mungkin salah satu hal yang secara signifikan adalah kemunculan dari Pertamina gitu, atau dari perusahaan-perusahaan milik negara yang diberi tugas negara sebagai stewardnya kan. Jadi kan Pertamina sebagai steward dan minyak Indonesia gitu, bukan negara tapi Pertamina gitu. Ini nyambung yang terkait dengan kolonialisasi oleh perusahaan tadi. Iya, oke, iya. Jadi memang konteksnya itu adalah bahwa perbedaan besar, tapi ini sekali ya kita mungkin ini kolonialisasi seberapa menguntungkan sih kita dengan Pertamina. Ya, tapi itu di luar karena sulit untuk bisa menjawab dengan secara definitif. Tapi yang jelas adalah bahwa kita bisa mengatakan relatif secara umum proses dekolonisasi natural resources Kenya di abad ke-20 itu relatif menguntungkan buat beragam bangsa di dunia. Jadi kan karena pertama kali tiba-tiba ya contoh Pertamina, Pertamina banyak korupsi dan lain, tapi di tahun 70-an ketika ada minyak, pendapatan minyak yang masif Indonesia itu baru itu kan ditanam untuk ke broadward growth di pedesaan gitu ya, menguntungkan rakyat ya kan. Mungkin nggak semua rakyat, mungkin hanya petani Jawa gitu, tapi itu real gitu ya. Itu yang mungkin nggak akan muncul kalau pemiliknya Shell dan lainnya kan. Kalau perusahaan besar kayak Shell, Sinopec dan itu yang tetap menguasai minyak Indonesia di tahun 70, ya mungkin ada peningkatan dikit dalam pendapatan pajak tapi hanya itu. Tapi kayak jumlah yang mengalir yang masif, karena kelihatan sebenarnya itu sekarang semua perusahaan minyak besar di dunia sekarang ada perusahaan negara ya kan, ROC, Aramco, itu yang mereka bahkan sekarang lebih besar daripada Shell dan lain-lain itu. Apakah itu menguntungkan? Ya nggak tahu ya. Mungkin menguntungkan kita tuanya mungkin, tapi ada lah gimana itu bisa mengalir ke bawah. Jadi ini emang sulit untuk bisa kita. Jadi apakah itu dekolonisasi? Nggak tahu. Sulit untuk bisa menjawab. Tapi yang pasti ada proses kedaulatan, proses pergeseran kedaulatan dari sumber dari daya gitu. Oke. Kalau kamu Kalau proses kolonialisasi oleh perusahaan ada sama isu, yaitu karena pada awalnya VOC sama AIC dua-duanya perusahaan bukan yang terkait dengan tujuan state atau semacam state yang ada tahun 17 di United Provinces atau di East India Company, tapi EIC atau Hindia Selatan tidak menjadi semacam bagian kolonial atau state, British Empire sampai setelah setengah sebelum jelas. Waktu itu tersave pemerintahan kolonial di Inggris atau di United Kingdom and took over control of the colonial territories dari AIC. Sama dengan BBC, it was kind of too big to fail, so they were bailed out by the Dutch government. So it's not so
straightforward that it's like the rise of the states and taking over or taking over the, and then all of a sudden now we have businesses that are perusahaan multinational corporations yang menjadi semacam neo-imperial forces itu terjadi, tapi juga masih lebih kompleks dengan kebenaran perusahaan kolonial sejumlah. Oke, menarik. Terkait dengan mungkin monopoli pengetahuan tadi sebelum kita masuk ke kedaulatan dari sebelum mungkin monopoli saya Ya, mungkin kalau di konteks saya di apa menurutnya tentu saja kalau pertanyaannya apakah ada monopoli pengetahuan jelas karena pemerintah Portugal itu membatasi orang-orang yang keluar. Jadi hanya ada 3. Pertama Fidalgo, Fidalgo itu orang-orang yang dari kalangan bangsawan. Kemudian Soldado itu prajurit, yang ketiga itu rohaniawan. Hanya 3 orang ini. Tetapi yang boleh memiliki peta atau tahu di mana peta itu diletakkan adalah golongan Fidalgo. Jadi seberapapun kemudian Adonetrik itu membuat sekolah kartografi, kemudian membuat sekolah navigasi, itu ya hanya untuk orang-orang yang terpilih. Kalau misalnya ada seleksi orang yang belajar, tentu saja di situ ada monopoli dan tentu saja kalau saya pribadi kalau misalnya ingin kemudian keluar dari Portugal misalnya saya raja dan saya pasti memberikan pada keluarga saya, bukan pada keluarganya Mas Nino, apalagi keluarganya Mas Abi. Dan saya mendahulukan keluarga saya mendahulukan keluarga saya terlebih dahulu. Dan kalau misalnya ini dikembangkan, monopoli pengetahuan itu bisa kemudian kita lihat ada suatu artikel yang membahas tentang orang-orang Portugis mencari keberadaan peta Jawa. Itu di abad 16. Dan peta Jawa itu yang boleh menyimpan hanya raja. Jadi ada orang yang menemukan peta Jawa, konon itu sampai pada Brasil, tapi tidak pernah diketahui peta itu seperti apa, tapi kemudian ditulis dalam sebuah artikel. Jadi itu menandakan bagaimana peta sangat berharga dan itu dimiliki oleh kalangan penguasa. Tidak semua orang boleh melihat, apalagi kemudian membawa peta itu keluar Portugal. Ini mungkin spesial Keluar Portugal, jadi nggak boleh dipegang ya. Kemudian yang terakhir terkait tentang peta, kenapa kemudian orang Portugis kalau ingin ke dunia baru selalu membuat peta? Itu menandakan bahwa mereka tidak tahu kemana tempat dan arah menuju ke dunia baru itu sendiri. Padahal pada abad sebelumnya, sebagai contoh kita tahu bersama Marco Polo sudah sampai ke Nusantara. Kita tahu kemudian Odorico do Pardonone, seorang rohaniawan dari Vatikan, di abad beberapa puluh tahun sebelum itu barulah datang, juga sudah ke Jawa. Bahkan dia melihat bagaimana Jawa yang dikuasai Majapahit pada waktu itu sangat megah istananya. Ada raja yang membawa 7 raja bawahannya. Tetapi hal itu tidak diketahui dan disimpan erat-erat oleh orang-orang yang memiliki informasi. Sehingga orang-orang Portugis tentu tidak memiliki akses ke sana. Mereka kemudian menggali sendiri, mengeksplorasi sendiri, hingga kemudian menemukan dunia baru. Dalam perjalanan mencari itu, sama seperti tadi katanya Mas Abi, tentu saja beragam resiko mereka dapati, termasuk kecelakaan ketika berlayar. Dan Charles Foster membuat satu buku menarik, The Tragic of the Sea, menggambarkan bagaimana dari 10 kapal yang berlayar dari Lisboa itu tidak sampai separuhnya itu berhasil kembali. Jadi menandakan bagaimana pada waktu itu resiko itu sangat luar biasa, dan saat itu belum ada etika apalagi Emirates pasti jadi semua orang kalau misalnya ingin ke dunia baru pasti menggunakan armada itu atau kapal besar milik Portugis itu sendiri. Mungkin saya bisa menyambung silakan yang biar tidak lupa. Jadi untuk pertanyaannya Mas Firman,
firman tentang penyebaran Katolik di India. Menurut saya, mungkin saya tidak terlalu mendalaminya, tetapi sejauh yang saya tahu, ketika membaca kronik dari anaknya Albuquerque, hubungan gelapnya dengan wanita lokal di India yang bernama Blas Comenfacius de Grande Afonso de Albuquerque, itu menceritakan bagaimana ketika orang-orang Portugis awal itu berada di India. Jadi mereka itu nggak perlu terpikirkan untuk menyebarkan Katolik. Yang mereka pikirkan pertama adalah bagaimana bisa mendapatkan laba, keuntungan. Cara strategi yang digunakan Afonso itu sangat menarik sekali. Nikahilah anak para saudagar. Para saudagar yang kaya pada waktu itu di awal abad 16 adalah para saudagar dari Gujarat. Agamanya bukan Konghucu, agamanya Islam. Yang cantik, kaya, mertuanya saudagar, luar biasa. Jadi jangan heran kalau misalnya kemudian ada lelaki pemuda yang gagah ganteng itu mengidolakan mertua yang kaya raya. Mungkin dia terinspirasi oleh orang keluarga. Jadi hal seperti ini yang kemudian digunakan oleh Albuquerque, yang nanti menciptakan apa yang disebut sebagai keturunan campuran, mestizo. Kita kalau di Nusantara ada di Kampung Tugu. Sekarang kalau di India ada di Goa. Di Malaka beda kasus. Di Malaka juga masih ada orang-orang bapaknya Portugis, tapi ibunya itu orang-orang lokal. Lokalnya itu bisa orang India yang menetap di sana atau orang Melayu dan seterusnya. Jadi mereka itu bapaknya Portugis, tentu saja mereka memegang tradisi Portugis, mereka bisa berbahasa Portugis. Kalau ibunya orang lokal, maka mereka bisa berbahasa lokal. Tapi ada pertanyaan kalau nggak salah, bagaimana mungkin budaya Portugis itu bisa diterima? Apakah ada konflik? Kenyataannya kalau konteksnya mestizo, tentu saja tidak ada konflik. Karena bagaimana mungkin orang-orang mestizo memilih ikut bapaknya atau ikut ibunya. Jadi orang-orang yang kemudian keturunan campuran inilah yang menjadi masa depan imperialisme dari Portugis. Orang Portugal nggak banyak yang ke Asia, mereka lebih mungkin ke Amerika Latin, Brasil, lebih dekat, bisa mudik dengan cepat. Tapi kalau yang Asia agak jauh. Dan strateginya Afonso de Albuquerque yang nanti diteruskan oleh VOC itu adalah kawin campur, mixed marriage. Nah, kalau tidak salah, saya pernah membaca bukunya Renko Raven, Being the Dutch Indies, itu menggambarkan bagaimana orang-orang Indo. Jadi bapaknya Belanda, kemudian ibunya orang-orang lokal. Dia bisa bergaul dengan orang Belanda. Sama seperti orang mestizo, dia bisa bergaul dengan orang-orang Portugis, tapi dia juga supel, grafia gitu bahasa Jawanya, bergaul dengan orang-orang lokal. Dan hal itu terlihat ketika rekan-rekan sekarang ke Kampung Tugu yang ada di Cilincing, Jakarta Utara. Dia fisiknya seperti orang Portugis, kalau udah agak berbeda, sudah banyak menikah dengan orang membelek tingginya. Jadi kalau pada abad-abad 17-18 pasca kejatuhan Malaka, banyak orang Portugis itu yang mencari bukan suaka, tapi mencari kehidupan baru di sekitar Batavia atau lebih menjanjikan untuk hidup. Dan orang-orang Belanda memberikan garansi boleh tinggal dengan syarat memegang convert ke Protestan, sehingga kemudian walaupun dia itu menjadi Protestan, dia pasti melupakan Katolik. Itu mengindikasikan bahwa orang-orang Portugis tidak stick pada agamanya, stick pada kepentingan, dan yang terpenting adalah cuan. Termasuk ketika nanti salah satu orang yang sangat dipuja oleh orang-orang Katolik, yaitu Francis Xavier,
ketika dia menyebarkan agama Katolik ke Ambon misalnya, itu tidak dibaptis satu persatu kenyataannya. Dalam dokumen Tamauliensia salah satu arsip disebutkan bahwa Francis Xavier itu hanya menancapkan salib di sebuah desa. Artinya satu desa itu sudah dibaptis. Kan nggak bisa seperti itu konsepnya. Tapi kenyataannya seperti itu. Mungkin yang dibaptis lahannya. Terjadi di kolonialisasi lahan. Bukan manusia ya, itu lahannya. Tetapi oleh arsip Portugis disebut bahwa pada saat dia sudah membaptis 1.000 orang. Padahal lahannya yang dibaptis, bukan orangnya. Nah, gimana? Dan Francis Xavier untuk bertahan hidup bukan digaji oleh kerajaan, dia yang jualan. Jadi pedagang, termasuk orang-orang Jesuit, orang-orang Dominikan, Fransiskan yang di Nusantara, mereka memang menyebarkan agama. Tapi siapa yang membayar? Gak ada. Untuk bertahan hidup, ya jualan. Jualan apa? Ya apa yang bisa dijual. Termasuk kalau bisa kita membaca buku dari Diomedes Pinto, Peregrinus disampaikan bahwa dia seorang Jesuit. Tetapi untuk bertahan itu dia nggak bisa membaratkan dari Vatikan, apalagi kerajaan Portugis. Dia bertahan hidup dan bisa membesarkan gereja ketika mendapat laba dari untuk perdagangan antara Malaka dan Patani. Jadi kalau saya pribadi penyebaran agama Katolik ya itu memang faktanya seperti itu. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan, kenyataannya cuan yang pertama. Kenyataannya seperti itu. Even para rohaniawan mereka juga berdagang untuk bertahan hidup. Baik. Tapi saya ingin kembali ke pertanyaan-pertanyaan wonderful di Taiwan. Boleh dia kerajaan Portugis dan Portugis Spanyol dan VOC tadi yaitu karena permasalahan VOC itu mereka pakai izin sama pemerintah United Provinces Belanda, tapi mereka tidak bagian total. Maksudnya mereka joint stock company, jadi orang warga biasa bisa ikut, tapi di proses atau prinsipnya Portugis colonizers yang datang, semua orang yang itu ada waktu itu bagian Portuguese state atau apa namanya Estado de India, ya. Jadi sebagai pemerintah atau perusahaan yang bagian pemerintahan atau seperti dia, mereka mau memproteksi informasi pribadi atau proprietary information, tapi di Belanda, di Inggris, karena sudah ada kesempatan untuk warga biasa untuk ikut, ada kesempatan untuk sudah ada beberapa cara untuk ikut dengan bebas, those pro freedom to participate in the colonial process. Karena itu juga ada asal informasi marketplace information untuk orang yang ikut dan apa yang mereka sudah tahu atau belajar tentang perang kolonial. Dan karena itu, sebagai contoh kita, Amsterdam atau Belanda menjadi kapital terbesar di dunia untuk kartografi, karena ada pesan penting konservasi geografis, tidak ada hubungan kontras manipulasi kolonial tersebut. Jadi, tapi marketplace information itu juga sangat berguna atau produktif untuk pengetahuan ilmu alam. Karena ada juga terkait dengan waktu itu budaya baru, khususnya di Inggris dengan lembaga yang baru society, ada budaya untuk freedom of information, tapi juga public information, tapi juga informasi yang bisa dikonfirmasi oleh masyarakat umumnya itu lebih reliable, lebih precise. Harus ada checks and balances atau proses itu.
adjudicate the validity of that new knowledge. So ada satu kali oleh sebenarnya Harold Koch di Matters of Exchange, yaitu ada pilihan penting ya karena new marketplace of information yang dunia kolonial menciptakan di Eropa and penyuluhan perkembangan or the development of science. Karena when there's more competing interests untuk memverifikasi informasi dari baru tentang komoditas atau sumber daya alam atau layanan shipping atau beta-beta yang baru, the competition is di antara orang yang punya commercial interest creates a premium on the most accurate information, and that kind of emphasis on accuracy based on someone yang testimonial the kind of scientific culture. Tapi, oh yeah, a lot of things very given. But tadi kami sudah berdiskusi tentang when does science become more important source or for alam. And tadi sudah bilang ya ada proses co-construction, co-creation of knowledge. Tapi the institution of the university especially, itu semacam, so that's something that changes over time. Kalau ada banyak bisnis pelajaran, tapi university sebagai tempat awal sumber authoritative knowledge atau natural world itu menaik dari abad ke-19 sampai sekarang. Nah itu sekarang mungkin bisa dibilang ada semacam monopolization of knowledge di dalam universitas, di mana orang harus ikut universitas sebelum menjadi ahli agamanya. Yeah, exactly. And ada kami institusi universitas juga punya sejarah kolonial bagaimana, why does a university look like this? Ada jurusan beda-beda yang includes also colonial history. Jadi semacam paling penting itu semacam proses dekolonisasi, bagaimana kita mau define itu. Think quite critically, I think about the university as a space of knowledge production and how it relates to other, whether it's commercials, the indigenous, technological, there are many spaces that the university deliberately excludes. Jadi dalam kampus itu menjadi salah satu lembaga yang bisa, tapi kalau di Indonesia ini kan kampus ini ya, tempat ngurus update sistem PA akademik sebagainya. Jadi itu mungkin dekolonisasi yang dilakukan negara kampus-kampus di Indonesia itu ya. Jadi kampus ya jangan di production of knowledge, tapi production of paperworks. Juga dilakukan oleh Indonesia itu adalah bukan hanya bendanya tapi informasinya juga di kedaulatan informasi gitu. Apakah pengetahuan kolonial itu sebenarnya tidak hanya terbatas pada produksinya, tetapi juga pada legitimasinya.